Oke, baik. Selamat siang, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu sekalian, selamat datang dan selamat bergabung di acara webinar nasional kita pada hari ini, yaitu Inspiring Professional Series ke-100 dengan tema Pembuatan Buku Digital Berbasis Multimoda. Baik Bapak Ibu, acara ini juga akan dipandu oleh Bapak Alkindi SPD yang merupakan Ketua PTIC Wilayah Kalbar, dan juga Bapak Ibu dimohon untuk tetap stay di sini dari awal acara hingga akhir, karena bagi Bapak Ibu yang bertanya akan ada hadiah sebesar 50.000 berupa e-money bagi Bapak Ibu yang beruntung. Bapak Ibu, video barusan merupakan video kota kelahiran dari narasumber kita, yaitu Kota Sambas. Dan Pak Alkindi, apa sudah siap? Siap. Oke, baik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Basuramin Kasaruga Basenga Tajubata. Om Sosatu Nama Budaya. Oke, Bapak Ibu yang terhormat, mohon izin. Tadi ada gangguan sinyal di Kalbar, jadi narasumber dari Sambas lagi kesusahan sinyal dan kami di wilayah Kalbar pun lagi kesusahan sinyal. Tapi alhamdulillah semua dapat teratasi dan bisa dimulai di kegiatan. Oke, pertama adapun schedule kegiatan yang akan dimulai dari pembukaan ya, pembukaan setelah itu akan ada doa, lagu Indonesia Raya, Max PTIC dan sambutan Direktur Universitas Pekom Jawa Tengah yaitu Dr. Joseph Teguh Santoso MKOM dan sekaligus membuka ketua umum dari PTIC yaitu Dr. Mampuano MKOM. Setelah itu ada penampilan profil biodata narasumber, pemaparan narasumber, tanya jawab, closing statement dari Ketum 2 PTIC pusat, dan break. Setelah itu ada lagi dari penutupan dan foto bersama. Oke, untuk mulai dan memaksimalkan kegiatan kita pada hari ini, oke, langkah pertama kita akan dimulai dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh dari Sekretaris Sambas atau KKBG wilayah Sambas. Oke, silakan untuk kita berdoa. Ada? Atau saya langsung aja memulainya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga kegiatan kita mendapatkan keberkahan, dimudahkan segala urusan sehingga kegiatan kita mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya lagu Indonesia Raya dalam pembukaan kegiatan ini. Silakan Mas.
terima kasih para peserta webinar dalam pembuatan buku digital berbasis multimodal. Selanjutnya Mars PTIC akan diputar bersama, kita akan mendengarkan. Silakan Mas Jonathan. Majulah PTIC, perkumpulan teacherpreneur Indonesia cerdas di bawah rahmat Tuhan yang kuasa. Pancasila dasar gerakan kita. PTIC, gerakan moral, ciptakan teacherpreneur sejati. PTIC, junjung harkat martabat pendidikan Indonesia. Mengabdi untuk negeri, itulah semboyan kami. Satukan langkah, maju bersama. PTIC Jaya, PTIC Jaya. Majulah PTIC, perkumpulan teacherpreneur Indonesia cerdas di bawah rahmat Tuhan yang kuasa. Pancasila dasar gerakan kita. PTIC, gerakan moral, ciptakan teacherpreneur sejati. PTIC, junjung harkat martabat pendidikan Indonesia. Mengabdi untuk negeri, itulah semboyan kami. Satukan langkah, maju bersama. PTIC Jaya, PTIC Jaya. Guru cerdas Indonesia emas. Ya, we come back lagi PTIC Jaya, Guru Cerdas Indonesia Emas di tahun 2045. Selanjutnya ada kata sambutan dari Rektor Universitas Telkom Jawa Tengah, yaitu Dr. Joseph Teguh Santoso MKom, sekaligus membuka kegiatan pada siang hari ini. Oke, kami persilakan Mas Dr. Joseph. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu untuk teman-teman semua teacherpreneur seluruh Indonesia. Terima kasih buat Pak Alkindi. Dan siang hari ini mungkin adalah mendekati akhir tahun ya, di tahun 2023, dan tentunya kita berharap teman-teman yang mungkin sedang menyiapkan acara untuk berlibur atau sudah mulai masuk liburan, karena ada beberapa cukup banyak sekolah yang sudah melakukan pembagian rapor dan sedang dalam posisi istirahat atau liburan untuk akhir tahun. Inspiring Professional seri ke-110 kali ini kita belajar bersama mengenai pembuatan buku digital berbasis multimodal. Dan nanti akan dibawakan oleh Bapak Eko Hadi Saputra sebagai penasihat PTIC Kabupaten Sambas para sekolah inovatif 2023. Saya ucapkan terima kasih untuk Ketua Umum PTIC Bapak Dr. Mampono dan Wakil Ketua Umum 2 PTIC Bapak Wawan SPD MSI dan moderator kita luar biasa Pak Alkindi.
SPD sebagai Ketua PTIC Wilayah Kalimantan Barat dan panitia yang sudah mempersiapkan acara ini. Nah, sebagai pengumuman juga nanti hari Jumat tanggal 22 kita sudah akan mengadakan acara gratis dan selain gratis tetapi peserta nanti mendapatkan makan siang dan snack juga ya yang ada di samping kiri, yaitu pelatihan vokasi dengan tema penguatan inovasi jejaring BKK KWU SMK atau SMA double track. KWU itu kewirausahaan ya, untuk memperkuat link and match SMA SMK double track dengan dunia kerja. Jadi pelatihan ini nanti dengan narasumber Bapak Wikan Sakarinto PhD dan saya juga akan sebagai narasumber dari sisi kewirausahaannya, dan Pak Wikan nanti akan mengisi dari sisi vokasinya. Dan saya berharap nanti teman-teman anggota PTIC ada yang bisa untuk ikut turut menghadiri karena dan kapasitas nanti yang kita sediakan adalah 500 orang. Jadi setelah di atas maksimal 500 orang ya. Nah, semoga ini jadi acara yang cukup bermanfaat di akhir tahun 2023 ini. Sebelumnya saya ingin juga menyinggung sedikit mengenai pembuatan buku digital berbasis multimodal. Multimodal di sini mungkin banyak modal ya, banyak jenis permodalan. Yang jelas pembuatan buku digital ini akhir-akhir ini terjadi banyak peningkatan ya. Dengan adanya teknologi AI juga, maka hampir seluruh orang yang biasanya membuat bukunya itu menulis secara dari awal sampai akhir, ditulis dengan membandingkan dari beberapa bahan atau tulisan orang lain dulu, maka akhir-akhir ini kita melihat ada kecenderungan pemanfaatan AI dengan kombinasi-kombinasi tulisannya yang ternyata juga menarik sekali untuk membuat penulisan dari buku digital ini semakin cepat ya, sehingga buku digital ini dalam penyebarannya dan dalam tulisannya itu mempunyai efek penyebaran yang jauh lebih tinggi daripada buku fisik ya. Dan memang kita sudah sampai ke dalam zamannya untuk segala sesuatu dimasukkan ke dalam hal yang bersifat digital. Jadi mungkin saja di kemudian hari juga mengenai buku-buku ini akan bisa mempunyai manfaat ekonomis yang luar biasa untuk pendidik-pendidik di Indonesia. Sebagai contoh, misal begini, ada kecenderungan bahwa pembelajaran di Indonesia untuk mengenai kemarin itu untuk pembelajaran dalam hal table manner ya. Table manner itu jurusan perhotelan ya, kalau nggak salah itu dalam hal tata caranya, tata kramanya, dan ini ya dalam hal kesopanannya itu ternyata bahan pembelajaran yang dari Indonesia ini bisa dikategorikan cukup unggul dibandingkan dari negara lain. Nah, di sini hanya ada sedikit permasalahan ketika bahan-bahan tersebut ingin go digital secara internasional, maka tentunya kita tidak mungkin mengirimkan berbentuk cetakan-cetakan tersebut sampai ke mancanegara. Harus terjadi sebuah pemviralan dalam hal digital dulu. Atau misalkan dengan produk-produk seni, ya, pembelajaran mengenai hal yang bersifat budaya dan seni yang sangat banyak ya di Indonesia ini.
Ya, semisal seni dalam hal batik atau ukir-ukiran ya, atau dalam hal eh, bentuk-bentuk eh, ini ya, bentuk-bentuk seni daerah khas daerah yang berupa wujud gambar ya. Jadi semisal di daerah Kalimantan itu mempunyai bentuk seni dalam hal gambarnya itu yang berbeda dengan yang ada di Jawa maupun ada di Pulau Bali ataupun yang ada di Papua. Nah, ini menarik karena banyak sekali nanti dari situ bisa ditarik ide-ide untuk desain-desain tertentu mengenai sebuah produk atau cenderamata atau hal-hal macam-macam yang bagian fashion juga masuk. Dan ini memang kita perlu menyikapi dengan dini supaya apa yang memang ada di Indonesia ini bisa semakin mempunyai manfaat ekonomis ke depan dan saat ini juga untuk terutama untuk para pendidik-pendidik yang ada di Indonesia ini. Jadi sama halnya dengan minggu kemarin ketika saya berdiskusi dengan salah seorang guru yang ada di Pulau Bali, juga mereka membuat semacam bentuk seni tertentu yang ketika diberikan dekorasi tersebut di dalam sebuah ruangan mempunyai efek untuk ketika dipandang mempunyai efek untuk menstabilkan emosi ya. Jadi ada sebuah bentuk seni, bentuk gambar yang ketika dipandang itu akan cenderung menenangkan pikiran dan menstabilkan emosi. Dan saya melihat hal tersebut baru bagi saya ya. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah pernah melihat. Tapi bagi saya hal itu sesuatu yang baru dan unik. Dan memang sudah ketika kita melihat dan merasakan, iya betul juga ya. Nampaknya ketika dilihat ya, kok rasanya feelingnya lebih tenang gitu ya. Dan inilah bentuk-bentuk budaya seni-seni yang ada di Indonesia ini dan bentuk-bentuk apalagi ini akan semakin banyak nanti bisa ada dan jejak-jejak digitalnya ada dan potensi-potensi ekonominya, kearifan lokal dan sebagainya kan bisa semakin berlimpah ketika tiap-tiap dari pendidik kita ini mempunyai kesadaran yang cukup tinggi untuk merangkum yang dalam bentuk nanti digital ya sehingga bisa lebih mempunyai dampak atau impact yang besar. Mungkin itu ya kalau ditarik lebih jauh lagi ya banyak sekali ternyata potensi-potensi di Indonesia yang memang bisa go internasional dan tentu itu karena itu juga perlunya untuk kita mulai memasukkan, mengelompokkan dan mendokumentasikan dalam bentuk digital sehingga mempunyai nilai jual dan tingkat penyebarannya bisa semakin cepat. Tentunya dengan teknologi bisa sampai ke berbagai negara dan bisa juga dijadikan bahan belajar oleh negara lain. Mungkin dari saya, sambutan dari saya, terima kasih untuk kegiatan Inspiring Professional ini dan sukses selalu untuk entrepreneur seluruh Indonesia, sukses di dalam dan di luar kelas, juga sukses di dalam dan di luar kelas. Selamat siang. Suaranya Terima kasih. Terima kasih atas sambutan dan sekaligus pembukaan dari webinar ini oleh Pak Dokter kita, Dr. Joseph Teguh Santoso. Oke. Bagaimana beliau telah menjabarkan tentang transformasi digital dan perkembangan literasi, pendidikan, baca tulis terhadap digitalisasi yang terus pesat dan maju berkembang di dunia pendidikan di Indonesia. Oke, selanjutnya sebelum kita memasuki materi yang disampaikan oleh Pak Eko Hadisaputra yang merupakan salah satu pembina dari PTJ Sambas dan merupakan kepala sekolah terinovatif 2023 Sekalbar, maka kita akan melihat profil dari biodata beliau. Untuk
Kita lihat bersama. Mohon maaf Pak Alkindi, suaranya tidak terdengar, mungkin belum di-unmute. Okay, thanks so much. We come back from the webinar the PTIC in the afternoon ya. Terima kasih kita telah menyimak profil dari Pak Eko Hadi Saputra yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, ada 3 penghargaan yang disubmitnya di tahun 2023 yang merupakan salah satu kepala sekolah terinovatif sekalbar, luar biasa, dan pembuatan perpustakaan digital yang dirancang menggunakan aplikasi. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengikuti dan kita akan mendengarkan sharing and growing together, informasi yang sangat bermanfaat dari Pak Eko Hadi Saputra untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Oke, silakan Pak Eko. Kami tunggu atas ilmu-ilmu yang akan disampaikan dunia pendidikan di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Alkindi. Cek sound, gimana suara saya? Siap, siap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita akhirnya bisa bertemu secara virtual dalam rangka Inspiring Professional Series 110 yang diprakarsai oleh PTIC. Alhamdulillah saya dihubungi oleh beliau Pak Alkindi untuk memberikan materi beberapa hari lalu terkait dengan materi tentang digitalisasi. Kemudian saya mengambil materi tentang pembuatan buku digital multimodal. Yang terhormat Mr. Jos, Rektor Universitas Telkom, yang saya sudah kenal sejak tahun 2020 yang lalu saat masa pandemi. Kemudian Pak Jonathan juga satu tim dengan Pak Jos, Mr. Alkindi, my bestie, my best friend. Kita bersama-sama berjuang di Ikatan Guru Indonesia, sama-sama sebagai ketua daerah, pengurus daerah, beliau di Singkawang, saya di Kabupaten Sambas. Alhamdulillah kita bisa beberapa kali ketemu secara tatap muka di Singkawang maupun di Sambas, dan alhamdulillah kini kita berjumpa lagi di secara virtual. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf sekali acara ini bisa tertunda hampir 1 jam lewat karena tiba-tiba saja di daerah saya jaringan internet down, wifi di rumah down, saya juga tidak tahu, sehingga saya mencoba mencari beberapa tempat yang ada jaringan internetnya, dan alhamdulillah akhirnya dapat ini di sebuah kafe Beda Resto di atas Sungai Sambas, di Simpang 3 Sungai Sambas, yang menjadi ikon Kabupaten Sambas, yang tepat berada di hadapan Istana Al-Bacakitan Kabupaten Sambas. Baik Bapak Ibu, saya di sini mencoba mengangkat tema pembuatan buku digital multimodal karena saya sendiri sudah menerapkan
buku digital ini sejak tahun 2020 yang lalu semenjak masa pandemi melanda di daerah kita. Dan alhamdulillah hingga saat ini kami tetap terus menerapkan pembelajaran secara blended learning, baik secara luring, tatap muka langsung dengan menggunakan perangkat pembelajaran dengan berbasis handphone. Jadi sejak tahun 2020 yang lalu juga kami sekolah tidak pernah lagi membeli buku secara fisik karena Bapak Ibu sudah kami bekali untuk membuatkan buku digital. Alhamdulillah tahun 2020 kami membeli sejumlah buku digital yang hanya bisa diakses selama 1 tahun dan harganya lumayan wow waktu itu ya. Dan alhamdulillah tahun 2021 kami datangkan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia wilayah Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan sharing bagaimana pembuatan buku digital yang alhamdulillah hingga saat ini kami menerapkan itu. Baik Bapak Ibu yang ada di room Zoom meeting dan yang ada di live streaming YouTube, saya mencoba nanti mohon izin share untuk menampilkan materi yang saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint, Bapak Ibu ya. Karena untuk mengantisipasi mengantisipasi jaringan yang tidak stabil, sehingga saya mencoba untuk menampilkan dalam bentuk PowerPoint. Namun apabila nanti diperlukan langsung untuk praktek, apabila ada pertanyaan yang tidak mungkin terjawab di slide, saya akan langsung mencoba membukanya menggunakan aplikasinya langsung. Di sini saya coba share screen dulu Bapak Ibu ya. Baik, share screen saya sudah kelihatan Bapak Ibu ya. Aman, Pak. Oke, baik bagi Bapak Ibu yang ingin melihat atau ingin memiliki aplikasinya, silakan bisa diunduh di alamat berikut. https://ebook_ptic. Nah, silakan Bapak Ibu catat dulu untuk alamat unduhannya. Oke, selanjutnya mungkin saya langsung buka slide-nya. Oke, jadi di sini saya langsung memberi judul Step by Step How to Make a Digital Book. Nah, baik Bapak Ibu, yang pertama adalah jadi gini, sebelum kita langsung masuk ke aplikasi, terlebih dahulu saya jelaskan dulu, Bapak Ibu, buku digital ini nanti kita ada dua macam yang akan nanti kita perkenalkan. Maksudnya seperti ini. Apabila kita ingin menggunakan buku-buku PDF yang sudah ada, semisal yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang tinggal Bapak Ibu unduh di laman buku.kemendikbud.go.id, maka kita akan menggunakan sisipan-sisipan yang ada di dokumen tersebut. Namun apabila Bapak Ibu ingin membuatnya dari nol, Bapak Ibu ya, silakan, bahkan mungkin itu lebih bagus, lebih baik, karena kita bisa langsung menempatkan di mana kita akan menyisipkan video, di mana kita akan menyisipkan suara, di mana kita akan menyisipkan gambar, dan di mana pula kita akan menyisipkan soal-soal interaktif, Bapak Ibu. Jadi kita lebih bebas menerapkannya. Sementara apabila kita menggunakan buku-buku PDF yang sudah ada, maka kita hanya bisa memberikan sebuah hotspot atau sebuah kode-kode tertentu yang nantinya apabila kode tersebut diklik, maka akan memunculkan mungkin video, mungkin gambar atau suara yang akan memperkuat dari materi tersebut. Bahkan mungkin bisa menampilkan
link YouTube yang nantinya akan tampil di buku digital tersebut. Jadi nanti di sini buku digital ini akan memungkinkan buku tersebut menampilkan dalam bentuk video, akan menampilkan suara, menampilkan gambar-gambar yang diperlukan untuk penegas dan memperjelas materi, serta soal-soal interaktif yang nantinya akan kita masukkan ke dalam buku digital tersebut. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Sebagai contohnya kita akan menggunakan PDF, ya, buku-buku digital yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bisa Bapak Ibu unduh di laman buku.kemendikbud.go.id. Sekarang langkah pertama adalah inserting dokumen. Kita memasukkan dokumen atau buku digital yang akan kita buat menjadi buku PDF yang akan kita buat menjadi buku digital. Nah, baik, pertama berarti Bapak Ibu, ini adalah kita menggunakan aplikasi buku PDF Professional Pro yang nantinya akan kita buat menjadi flipbook menjadi buku digital. Oke, kita buka aplikasinya. Oke. Nah, di sini nanti pada halaman ini kita akan ditawarkan beberapa tampilan. Yang pertama adalah new project, kemudian demo dan project template, serta dokumen-dokumen atau buku-buku digital yang sudah pernah kita buka. Nah, untuk pertama kali mari kita langsung buka new project, Bapak Ibu. Nah, penjelasannya. Nah, ketika kita pilih new project, maka akan muncul sebuah tampilan untuk memasukkan file yang akan kita jadikan sebagai buku digital. Oke, kita masukkan ke browse. Kemudian kita pilih buku digital yang akan kita, buku PDF yang akan kita jadikan sebagai buku digital. Oke, selanjutnya kita pilih open. Nah, di sini Bapak Ibu, apabila halaman ini begitu banyak, semisal kalau buku SMP kelas 7 ada ratusan halaman, namun kita ingin membuat per bab. Ya, akan membuat buku digital tersebut per bab, karena mungkin andaikan kita membuat digitalnya dalam bentuk aplikasi mungkin terlalu berat, sehingga kita bisa memilih per bab. Jadi katakanlah bab 1 itu dari halaman 1 sampai halaman 50. Maka di sini Bapak Ibu di custom rank kita bisa tulis atau bisa kita ketik satu strip 50. Artinya berarti dari halaman 1 sampai halaman 50. Nah, di sini saya ada tulisan 1,7 strip 37. Artinya satu halaman pertama itu kan biasanya dalam bentuk cover. Misalnya kita covernya akan kita ikutkan. Sementara halaman 1 itu biasanya dimulai dari halaman 7. Sehingga saya di sini mengetikkan tulisan angka 1,7 hingga 37. Ini adalah bab 1 untuk materi yang akan saya tampilkan. Atau kalau seandainya ingin semua halaman yang ada di PDF itu akan kita buat menjadi buku digital, langsung kita pilih all page. Oke. Kemudian kita bisa pilih untuk kualitasnya, Bapak Ibu ya. Kita pilih kualitasnya nanti. Kita dipilih di sini. Oke, nanti kita import now untuk memasukkan dokumen yang sudah kita pilih. Tunggu beberapa saat hingga proses ekstraksi selesai, Bapak Ibu ya. Karena semakin banyak halaman yang akan kita ekstrak, maka akan semakin lama prosesnya.
Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke buku digital. Nah, ini adalah tampilan buku digital kita, Bapak Ibu. Dan kita sudah mulai bisa bekerja di sini. Baik, Bapak Ibu. Ini bisa kita Oke. Nah, sekarang kita langsung melihat tampilan dari Flip PDF Profesional yang merupakan aplikasi untuk membuat buku digital itu sendiri. Nah, di sini sudah ada tampilan buku digitalnya. Sekarang kita sudah mulai editing digital book, melakukan editing pada buku digital. Jadi karena ini bukunya sudah jadi, maka kita tinggal menyisipkan saja. Nah, jadi di sini kita perannya hanya menyisipkan saja. Jadi kita langsung saja masuk ke menu edit page. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, kita sudah masuk ke halaman editing. Nah, di sini kita perkenalkan satu persatu. Kita tadi di sini berarti ada 27 halaman. Namun apabila kita ingin menambahkan halaman baru, kita boleh pilih tanda plus untuk menambahkan halaman baru. Selanjutnya, untuk mengganti halaman yang terpilih dengan halaman yang lainnya, ini kita mereplace ya, Bapak Ibu ya. Kemudian mengcopy. Nah, untuk mengcopy halaman. Kemudian untuk menghapus. Andaikan ada halaman yang ketika kita sudah masukkan semua, ada beberapa halaman yang tidak kita inginkan, kita langsung hapus, kita klik halaman yang kita hapus, kita klik delete. Kemudian untuk memanage posisi, untuk menaik turunkan posisi halaman itu sendiri. Nah, kemudian yang pertama adalah menambahkan video dalam format HTML atau HTML movie. Kita bisa klik di sini. Kemudian untuk membuka link, menambahkan link kepada alamat pada buku digital yang sudah kita siapkan di situ. Selanjutnya untuk menyisipkan, nah, ini jalan sendiri nih. Untuk menyisipkan video, ya, untuk menambahkan video, kita klik movie, kemudian untuk menambahkan YouTube dan Vimeo itu sama, ya. Kita tinggal klik menambahkan video dari YouTube. Selanjutnya untuk menambahkan Vimeo juga sama, dan ini adalah untuk icon untuk menambahkan audio. Misal kita menambahkan intro pada buku digital kita. Misal kita memasukkan intro, selamat datang pada buku digital mata pelajaran IPA kelas 7 kurikulum Merdeka. Bisa seperti itu, disarankan dulu dalam bentuk MP3. Nah, kemudian nanti akan kita jadikan sebagai intro dari buku tersebut. Kemudian untuk memasukkan gambar, kita klik image. Nah, kemudian untuk masukkan slider, ya, menambahkan foto, menambahkan slider. Kemudian kita untuk menambahkan teks. Dan selanjutnya kita menambahkan flash pada animasi pada buku digital kita. Nah, kemudian andaikan buku digital yang kita buat berasal dari PDF yang sudah ada. Nah, menu-menu ini Bapak Ibu dari mulai HTML movie, OpenLink, movie, YouTube, Vimeo, audio, image, slide, text, and flash ini memungkinkan apabila kita membuat buku digitalnya itu dari awal, artinya dari awal kita membuatnya, dari saat kita membuat dari nol. Nah, Bapak Ibu, ya, membuatnya dari nol sehingga kita bisa menempatkan video, gambar secara langsung di buku digital tersebut. Namun apabila kita membuatnya dari PDF yang sudah ada, dari buku PDF yang sudah ada, maka kita menampilkan
eh, menu more untuk membuat hotspot atau titik-titik pada daerah tertentu untuk dibuatkan atau disisipkan gambar, video, ataupun suara serta apa namanya soal-soal interaktif yang akan kita sisipkan. Ya, selanjutnya setelah kita selesai semuanya bisa kita sering-sering klik tombol save ya. Kemudian untuk mengakhirinya kita bisa memilih tombol save and exit untuk kembali ke halaman awal. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk memasukkan link, kita bahas satu persatu Bapak Ibu ya. Untuk memasukkan link pada buku digital. Nah, kita klik open link. Kemudian kita klik dan drag. Nah, kita mulai dari sini. Nah, kita klik dan drag lepas sesuai dengan porsinya. Kemudian kita lepas. Nah, jika buatnya seperti ini, silakan sesuaikan ukuran yang dikehendaki dan akan muncul saat mouse atau mousepad kita lepas. Nah, selanjutnya barulah kita lakukan setelah Bapak Ibu, nah kita lepas, nanti dia akan masuk ke open link. Nah, kita pilih open link. Oke, klik open link. Kemudian kita pilih, akan muncul sebuah kotak, masukkan link di kolom ini agar nanti bisa dibuka. Selanjutnya kita klik tombol OK. Nah, itu juga untuk memasukkan gambar, Bapak Ibu. Untuk memasukkan gambar, movie, untuk masukkan video, kita klik movie. Kemudian pilih skin-nya, ya skin yang akan kita gunakan. Silakan pilih salah satu. Kemudian seperti biasa tadi kita buat area sesuai dengan besar video yang kita kehendaki. Oke, klik and drag pada tempat yang ditentukan. Nah, jika terkena sampai segini, ini bisa diperbesar dan diperkecil lagi Bapak Ibu. Tampilan videonya nanti dia akan, ini skin-skinnya Bapak Ibu ya. Kemudian kita pilih select video file. Kemudian akan muncul menu untuk memilih video, klik local file. Kemudian pilih video yang akan kita masukkan. Nah, misal ini, 3 kisah bersama Rasul. Kita klik, selanjutnya kita klik tombol open. Nah, ini nanti akan, saat di sini tidak akan bisa di-play Bapak Ibu, kecuali nanti kita akan memilih klik tombol save dan exit di tampilan di versi buku, baru bisa di-play. Sini Bapak Ibu ya. Jadi pada saat di sini belum bisa di-play. Nah, untuk memasukkan YouTube. Kalau untuk memasukkan YouTube Bapak Ibu, nah kita klik tombol menu YouTube ini, kemudian akan muncul
Seperti biasa, klik and drag di daerah yang kita kehendaki. Nah, kemudian akan muncul YouTube ini. Nah, kemudian di sini, Bapak Ibu, yang kita masukkan di sini adalah bukan link YouTube-nya, tetapi ID video dari YouTube itu. Nah, di mana kita mendapatkan ID video YouTube itu? Oke. Misalnya kita cari di YouTube, buka website YouTube, cari video yang akan kita pilih. Oke, silakan pilih salah satu. Misal ini nih, sholatlah engkau akan memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala punya arsi. Nah, ini adalah link YouTube-nya Bapak Ibu. Ini link YouTube-nya. Nah, yang dimaksud dengan ID video, adalah yang ini, yang setelah sama dengan. Jadi inilah yang di-copy Bapak Ibu, bukan linknya yang di-copy, tapi ID videonya ini setelah tanda sama dengan P kecil, H kecil, S besar, N 6, ya ini kita copy. Inilah yang namanya ID video. Sekarang kita kembali ke klip video profesionalnya. Nah, kita pastikan di sini. Nah, kita pastikan di sini. Maaf. Ya, kita pastikan di sini. Maka nanti apabila kita play YouTube ini, tentu saja perlu koneksi internet pada saat kita membuka video ini. Kalau yang video pakai movie tadi, tidak perlu menggunakan akses internet. Namun, jika videonya dari YouTube, maka perlu akses internet. Bapak Ibu. Oke, lanjutnya kita memasukkan audio atau intro suara maupun lagu ya, lagu. Misal nih, terkadang kita menemui suatu materi yang di mana di situ ada lagu. Dan di mana lagu itu kadang kita sebagai guru sendiri tidak pernah mendengar lagu itu, tidak pernah tahu. Misalnya pelajaran saya. Misal pelajaran di SD itu kan ada di tema itu biasanya ada lagu-lagu daerah tertentu yang nantinya kita akan di situ tampil sebuah lagu. Namun kita sendiri tidak tahu lagunya. Maka kita searching aja di Google. Nah, kita masukkan di situ. Ya, maka bagaimana caranya? Kita masuk ke audio. Kita klik audio. Oke. Kemudian pilih jenis skinnya, silakan bebas Bapak Ibu. Oke. Kemudian biasa kita klik dan geser untuk memberikan ruang. Nah, kemudian di sini ya kita buat kecil Bapak Ibu. Misal, kemudian kita pilih select audio file. Kita pilih, kemudian kita akan muncul ini, kita pilih add sound. Kita klik tanda plus, ya, tanda plus untuk menambahkan. Nah, kemudian kita pilih local file untuk menambahkan file suara atau lagu. Misal ini ada lagu, kita pilih. Kita pilih, kemudian kita klik tombol open. Oke. Baru kemudian kita terakhir sudah ada ini, ya kita klik tombol oke untuk mengakhiri. Nah ini, kemudian cara memunculkan gambar nih. Misal nih, ada rumah, contoh-contoh rumah adat Jawa Tengah, misal Joglo. Nah kita mungkin di buku hanya ada satu gambar saja. Nah kita bisa memperlihatkan contoh-contoh yang lebih banyak, ya, yang lebih banyak dari contoh-contoh rumah adat Jawa Tengah misalnya. Oke, kita pilih image, kemudian klik tempat untuk membuat gambarnya. Nah, di sini ada beberapa cara ya. Pilih filter dan frame untuk yang dikehendaki. Selanjutnya add action. Kita pilih action untuk memasukkan gambar jika lebih dari satu gambar. Kalau cuma satu ini, satu aja gitu, berarti udah muncul cuma satu gambar.
Tapi kalau seandainya ingin lebih dari satu gambar, kita klik Add Action, kemudian kita pilih Open Pop-up Image. Selanjutnya akan muncul tombol untuk memasukkan Add Image atau menambahkan gambar. Pilih Local File. Nah, selanjutnya silakan pilih lebih dari satu. Apa namanya? Menekan tombol CTRL. Cari dan pilih foto gambar yang akan dimasukkan ke dalam buku digital. Gunakan tombol CTRL atau kontrol untuk memilih beberapa foto atau video. Klik Open jika sudah terseleksi. Oke, maka akan muncul ini. Nah, ini juga masih bisa naik turunkan posisinya. Mana yang akan diurutan pertama, mana yang akan diurutan kedua, mana yang di tengah. Ketika udah oke urutannya atau ada yang tidak sesuai, oh, ini mau saya hapus, tinggal tandai fotonya, kemudian kita hapus. Jika ini ingin naikkan ke atas, tinggal tandai, kita klik naikkan ke atas. Kemudian kalau udah oke, kita klik oke. Nah, slider ini untuk memasukkan foto dalam buku-buku digital. Ya. Beberapa foto atau gambar dalam digital. Nah, ini bisa kita masukkan ke slider. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu ya. Caranya sama seperti tadi. Kemudian image lagi. Pilih local file. Kemudian pilih beberapa foto dengan menggunakan bantuan tombol kontrol. Kalau sudah terpilih, kita klik tombol open. Nah, sama seperti tadi, Bapak Ibu. Tentu saja nanti tampilannya berbeda, Bapak Ibu ya. Oke. Ini image. Kalau ingin menambahkan teks, Bapak Ibu ya, menambahkan teks, misal gini, di buku digital itu kita akan memasukkan langkah-langkah cara menggunakan buku digital ini. Maka kita di sini bisa masukkan halaman kosong, ya, klik plus kemudian blank dokumen atau blank page. Jadi kita masukkan teks, beri keterangan di mana langkah-langkahnya untuk menggunakan buku digital ini. Nah, kita klik teks, kita pilih jenisnya, Ibu. Kemudian setelah kita pilih, silakan dipilih nanti macamnya. Nanti kita akan muncul sebuah kolom yang akan kita ketikkan di sini. Ketik teks pada kolom ini. Oke, ini misalnya ini. Yang sudah kita ketik, bisa diatur juga margin apa namanya pengaturannya, perapaan teksnya, ya, stylenya, kemudian ukuran huruf dan jenis hurufnya. Oke, selesai. Nah, ini more Bapak Ibu. More ini apabila Bapak Ibu ingin membuat buku digital dari PDF yang sudah ada. Nah, kita klik more. Kemudian muncul beberapa tombol. Nah, nanti yang akan kita pergunakan adalah, yang kita sering gunakan adalah new hotspot. Menu tersebut dapat digunakan untuk memasukkan link, video, suara, gambar, slider, dan teks, serta soal interaktif seperti menu yang sudah dibahas. Jadi menu-menu yang ada yang sudah dibahas kita ini juga ada di menu more. Namun apa gunanya? Yang ini digunakan apabila kita membuat buku digital dari nol Bapak Ibu ya. Dari nol kita buat langsung menggunakan Microsoft Word, mungkin nanti Microsoft Word tersebut kita PDF-kan. Kemudian kita sudah siapkan posisi-posisi untuk meletakkan gambar, posisi untuk meletakkan video, posisi untuk meletakkan suara, dan posisi untuk meletakkan soal-soal interaktif. Namun di sini apabila kita menggunakan PDF yang sudah ada, kan tak mungkin kita akan menyiapkan
spot atau tidak, mungkin kita menyiapkan tempat-tempat khusus untuk video-video tersebut, sehingga kita akan menggunakan menu more ini, yang menu hotspot, ya pada khususnya hotspot. Oke. Sekarang membuat soal interaktif, Bapak Ibu ya. Sekarang kita klik more, kemudian pilih button atau tombol. Tombol mungkin untuk apa? Untuk mungkin klik di sini untuk membuka soal kan sebenarnya gitu. Kita klik button atau tombol. Nah, pilihlah sesuai kehendak kita masing-masing. Selanjutnya kita klik dan geser, klik and drag. Oke, sesuaikan pesannya, ini bisa dikecilkan lagi. Tombol soal yang jika diklik akan muncul soal interaktif. Nah, semuanya di sini setelah kita buat tombolnya, kita klik add action. Aksi apa yang akan kita munculkan apabila tombol ini diklik? Nah, jadi akan muncul di sini, add action. Kita pilih add actionnya. Nah, di sini dia. Ada no action, go to page, open link, run JavaScript function, open pop-up, open embed, play audio. Jadi ini sama seperti menu tadi. Nah, karena kita akan membuat soal interaktif, kita pilih yang open quiz. Kita klik open quiz, kita pilih, maka akan muncul menu ini masih kosong. Ya. Maka untuk membuat pertanyaan, membuat soal, kita klik add question. Oke, silakan ditulis di sini Bapak Ibu soalnya. Tulis, ketik. Kalau perlu gambar, silakan klik gambar. Kalau perlu video, klik di sini nanti videonya. Nanti soalnya ditulis berdasarkan gambar di atas, berdasarkan tabel di atas, berdasarkan video tersebut. Apakah ini yang dimaksud bla 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 bla, nanti ini harus andainya bilang gambar. Nah, correct answer. Jadi kalau seandainya jawaban benar, umpan balik kita itu apa? Kalau di sini kan dalam bahasa Inggris, you are right, kamu betul. Atau mungkin, wah hebat, benar, kamu pintar. Nah, jika salah, ya jika salah misalnya, maka ada responnya, ya salah belajar lagi ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah umpan baliknya. Karena kan kita kan soal interaktif. Nah, kemudian setelah kita bikin soal, kita bikin opsi jawabannya. Yang pertama, nah kita bikin opsi jawabannya. Kemudian mana yang menjadi kunci jawaban? Kalau kunci jawabannya nomor 1, maka checklist yang nomor 1. Kalau kunci jawabannya nomor 3, maka checklist yang nomor 3. Kalau seandainya ternyata opsinya sampai 5 atau opsinya hanya sampai 3, maka ini dihapusnya A, B, C saja. Gitu ya. Kemudian kalau kita ingin mengakhiri pembuatan soal, langsung save and exit. Next. Atau langsung mau nambah soal selanjutnya, kita klik add answer. Maka akan muncul soal berikutnya. Klik tombol aku untuk mengakhiri. Nah, ini sudah ada satu soal. Apa fungsi menu pada aplikasi Flipper PDF Pro? Misal ini sudah ada satu soal. Kalau mau nambah lagi, silakan add question. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, jika ada beberapa soal, kemudian urutannya kita ingin sesuaikan lagi, maka tinggal dinaik turunkan menggunakan menu up down ini. Atau ada soal yang tidak sesuai, kita tinggal delete. Atau kita ingin melihat tampilannya, tinggal kita review. Nah, sekarang ini tampilan soal interaktif. Apakah fungsi pada aplikasi Flipper PDF? Nah, ini akan muncul seperti ini. Jika jawabannya benar, hebat, jawaban kamu benar. Maaf, jawaban kamu salah. Belajar lagi ya, jika jawabannya salah. Dan di sini juga ada penilaian akhirnya, Bapak Ibu ya. Oke. Jadi itu untuk
membuat jalan interaktif. Sekarang tombolnya kan masih kosong nih, belum ada tulisannya. Kita klik di captionnya, ya di sini. Kita ketik tulisannya. Ya, kita ketik. Kalau di sini tulisan soal interaktif, maka di sini akan muncul soal interaktif. Nah, besarnya huruf, warna huruf, jenis huruf, itu bisa kita atur Bapak Ibu ya di sini. Oke. Selanjutnya adalah menyimpan proyek. Baik, Bapak Ibu, untuk menyimpan proyek, silakan kita langsung saya turunkan dulu yang ini. Nah, kita klik file, kemudian pilih save project as untuk menyimpan proyek pembuatan digital. Kemudian pilih folder tempat untuk menyimpan. Ini untuk mengantisipasi kalau seandainya memang pembuatan buku digital itu belum selesai, jadi proyeknya kita simpan. Kita masih belum menyimpan buku digitalnya, tapi proyeknya masih kita simpan. Oke, kita simpan, namanya di sini, kita klik save. Nah, terakhir kita klik publish, Bapak Ibu ya. Untuk mempublish, untuk mengakhiri pembuatan buku digital. Kita klik publish. Klik tombol publish Bapak Ibu ya. Kemudian nah ini Bapak Ibu. Ada pilihan, kita pilih yang flash HTML5. Flash HTML5. Nah, kemudian di sini kita bisa simpan di C buku digital MP4 di dokumen, saya simpan di dokumen MP4. Bahkan bisa disimpan di mana saja Bapak Ibu untuk menyimpannya. Ya, mohon izin Pak Eko Ya. 5 menit, 5 minutes more, 5 menit lagi. Oke, Habis siap. ini kita ada tanya jawab. Oke, Terima siap, kasih. siap. Ini udah hampir di tingkat akhir ya. Oke, setelah itu kita klik browse untuk memilih tempat penyimpanan. Silakan Bapak Ibu ya. Kemudian kita pilih folder baru lah untuk membuat folder baru. Kita beri nama ini step by step buku digital. Penyimpanan sih ya hampir sama semuanya lah. Ini namanya, beri nama judul buku digital tersebut. Selanjutnya kita pilih yang HTML5 dan Flash. Baru kemudian klik convert. Oke, tunggu beberapa saat hingga proses konversinya selesai. Oke, nah baik Bapak Ibu, your book has been published successfully. Nah ini dia, ini sudah jadi dan tersimpan di laptop Bapak Ibu ya, tersimpan di laptop. Sebentar. Nah, ini bisa kita share kepada anak-anak agar bisa scan QR code agar bisa menampilkan buku digital tadi. Itu disimpan secara lokal di komputer kita. Namun, kita juga bisa mempublish secara online. Dan ini yang saya suka, Bapak Ibu ya. Secara online, oke, kita klik. Bapak Ibu. Jadi kita pilih, saya ulangi ya, kita pilih upload online, maka akan muncul ini, maka kita buat email, ya, masukkan, create new account, masukkan password, kemudian kita klik ini.
Sudah. Use existing account atau bisa membuat akun baru. Oke, kita masukkan emailnya, isi email aktif dan passwordnya. Kemudian akun sudah baru. Oke. Sekarang kita hanya 5 ya. Kita hanya punya 5 poin dan 1 poin itu untuk 1 buku. Jadi 1 akun hanya untuk mengupload 1 buku. Namun kita bisa akali. Nah, kita nanti bisa bahas di tanya jawab. Oke, order letter. Nah, ini sudah ya, Bapak Ibu, kita klik namanya, silakan ditulis nama aplikasinya nanti apa. Kita klik publish. Oke, tunggu beberapa saat hingga proses hingga selesai. Oke, sudah selesai. Nah, Bapak Ibu tahu-tahu sudah selesai. Nah, nanti di sini akan disediakan link untuk membuka buku digital secara online. Dan itu yang nanti akan kita buat sebagai aplikasinya. Oke, Mr. Alkindi, untuk penjelasan mengenai cara pembuatan buku digitalnya sudah selesai. Ya, Mungkin kita terima akan lebih kasih. banyak berdiskusi. Mungkin dulu. Oke. Saya coba stop share dulu, Ya, Pak. Oke. Terima kasih Bapak Eko Adi Saputra, SPD, yang telah memaparkan dan memberikan banyak sekali informasi terkait terhadap transformasi digital dalam perkembangan literasi digital dan baca tulis. Media tersebut, aplikasi tersebut sangat baik sekali. Saya melihatnya di dalam fleet multimodal tadi kita dapat menambahkan beberapa fitur ya, video, gambar-gambar dan sebagainya. Yang menjadikanlah salah satu buku digital yang interaktif. Dan itu merupakan suatu karya inovatif yang sangat terbaik dan kekinian untuk zaman sekarang. Oke, ini ada beberapa pertanyaan Pak Eko dari pertanyaan yang dari YouTube, live streamingnya YouTube maupun di dalam webinar ini di room Zoom ya. Mungkin kita batasi, kalau kita membacakan semua ada puluhan, bahkan belasan, bahkan puluhan pertanyaan. Mungkin kita membatasi karena waktu yang sangat limit time ya. Kita membatasi 3 pertanyaan, tapi Bapak Ibu yang terhormat, disampaikan kembali bahwa pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu di ruang room chat ini akan dicatat dan nama Bapak Ibu pun akan termasuk ke dalam salah satu undian untuk mendapatkan door prize dari PTIC dan Stekom, Universitas Stekom. Oke, saya bacakan saja mulai dari chat yang pertama ya. Pertanyaan pertama Bapak Ibu yang terhormat. Ini dari Insinyur Darmawan, SPDMT ya. Ada pertanyaan, apakah untuk membuat buku digital harus menggunakan software atau aplikasi tertentu, Pak Eko? Apakah untuk membuka buku digital harus tersambung internet? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Silakan Pak Eko Adi Saputra untuk menjawab. Baik, langsung ya. Baik, Insinyur Darmawan ya. Ini pertanyaan dari live streaming YouTube atau dari Zoom nih? Pak Alkindi. YouTube, Pak. Oke, YouTube. Berarti buku digital ini, Bapak Ibu, tidak perlu menggunakan aplikasi, Bapak Ibu ya. Tidak perlu menggunakan aplikasi karena bisa berbasis browser. Nah, browser. Jadi kalau seandainya secara lokal berarti anak-anak hanya bisa melihat pada laptop tersebut ya yang ada buku digitalnya. Kemudian kalau seandainya ingin membuka, makanya kita ada 2 pilihan Pak ya. Ada 2 pilihan alternatif untuk menggunakan buku digital ini. Yang pertama secara offline maupun secara online. Nah, kalau secara offline, maka mau tidak mau kita harus membuatkan aplikasinya, ya. Harus membuatkan aplikasinya, kemudian bundle
bundel yang sudah kita buat di dalam lokal komputer, kita buatkan dalam sebuah aplikasi. Namun biasanya sangat berat dan sangat sangat besar. Biasa waktu saya pertama belum mengetahui cara membuat secara online, itu hampir sampai ratusan MB satu aplikasi. Sementara satu guru membuat satu aplikasi. Bayangkan ada 10 guru, Bapak Ibu, ya. Ada 10 guru mata pelajaran yang berbeda, anak-anak harus menginstal buku-buku digital secara offline yang size-nya luar biasa besar. Oleh karena itu, saya lebih suka secara online, karena kebetulan di daerah kami, walaupun kami di pedalaman, di tengah-tengah hutan sekolahnya, alhamdulillah jaringannya sangat bagus dan stabil, sehingga saya membuatnya aplikasinya secara online. Sehingga yang kita buatkan adalah buku digitalnya ada di cloud, nanti dalam bentuk dalam bentuk alamat aplikasi itu, alamat buku digital itu kita buat dalam bentuk aplikasi. Ya, besarnya hanya sekitar 5 MB, 6 MB atau bahkan 10 MB ya nanti. Jadi tidak terlalu besar lagi. Jadi tidak perlu menggunakan aplikasi khusus. Kalau seandainya online pun anak-anak bisa membukanya dalam bentuk browser. Yang penting link dari buku digital tersebut dibagikan kepada anak-anak. Jadi Pak Alkindi tidak perlu menggunakan aplikasi khusus. Itu intinya. Oke, silakan Pak Alkindi, lanjut. Pak Alkindi masih mungkin di mute. ya, baik. Oke, ya siap. Ya. Oke, terima kasih. Jawaban informasi yang diberikan. Oke, ini pertanyaan yang kedua lagi dari room chat ya, maupun di YouTube. Ini menyangkut tentang kurikulum nih, Pak. Oke, pertanyaan dari Pak, saya ngambil dari Bu Hana ya, Hanati. Oke, bagaimana strategi pemanfaatan buku digital? Bagaimana strategi pemanfaatan buku digital sebagai multimodal untuk pembelajaran dan asesmen secara informatif untuk tenaga pendidik. Nah, jadi buku ini bagaimana sih manfaatnya multimodal untuk asesmen, pembelajaran asesmen untuk tenaga pendidik, Pak? Silakan Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Alkindi. Pak Hanapia. Jadi kebetulan sekolah kami itu sudah diharuskan menggunakan handphone, Bapak Ibu ya. Awalnya memang kami merasa takut ketika mengharuskan anak-anak menggunakan handphone, karena praktek baik yang kami lakukan di masa pandemi ingin kita lanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Namun ketika kita mendata hanya beberapa siswa yang tidak punya handphone, dan kami akomodir dengan menggunakan pos kinerja, kita belikan beberapa handphone, tapi hak pakai ya, bukan hak milik. Nah, kemudian setelah tahun 2021 akhir, alhamdulillah semua sudah mempunyai handphone, bahkan kami kewalahan karena aplikasi yang kami buat adalah berbasis Android, ternyata banyak beberapa anak yang justru memilikinya Apple ya, jadi App Store. Jadi kami pun agak kewalahan, sehingga yang App Store kami tidak bisa menyiapkan aplikasinya, tetapi dalam bentuk link aplikasi, dalam bentuk link buku digitalnya. Nah, kami terapkan ini di dalam proses pembelajaran sehari-hari. Dari mulai pelajaran matematika, bahasa Indonesia, PKN, semuanya sudah menggunakan buku digital. Karena kami sekarang sudah tidak lagi menggunakan buku fisik, sehingga semenjak tahun 2020 yang lalu, sekolah kami tidak pernah lagi menganggarkan buku ya yang lumayan besar sampai 20-an juta, 30-an juta. Kami tidak lagi menganggarkan buku karena teman-teman memintanya mereka lebih kreatif, lebih enak, bahkan mungkin lebih meringkas buku-buku yang sudah mereka buat dalam bentuk buku digital. Jadi kita sudah terapkan langsung pembelajaran yang dalam bentuk sehari-hari di kelas, Pak Alkindi.
Oke, sangat jelas sekali ya pemaparan dari Pak Eko, penjelasan yang sangat baik terhadap pertanyaan-pertanyaan yang setelah disampaikan oleh Bapak Ibu yang terhormat. Ini ada pertanyaan yang sangat baik lagi Pak Eko. Apa Ya. ada? Oke, informasi untuk Bapak Ibu di chat room kita sudah berada absensi. Silakan bagi yang belum absensi untuk melakukan absensi di kegiatan webinar siang hari. Pertanyaan ketiga Pak Eko, apakah aplikasi ini atau tadi dashboard ini berbayar atau gratis Pak Eko kira-kira? Ada yang bertanya seperti gitu. Bagaimana kami mendapatkannya? Apakah berbayar atau gratis? Baik, Silakan Pak Eko. terima kasih. Ini adalah aplikasi Flip PDF profesional Bapak Ibu ya. Jadi di awal tadi sudah saya share linknya, aplikasinya silakan gratis Bapak Ibu ya. Gratis, mungkin bisa saya tampilkan, saya kopikan di room chat kali Pak ya. Ya. Untuk link aplikasinya, biar Bapak Ibu bisa mendownloadnya lah, mendownloadnya. Oke. Jadi itu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu download aplikasinya. Di situ juga saya sertakan aplikasinya apabila Bapak Ibu ingin membuat buku digital tersebut dalam bentuk aplikasi. Di situ sudah ada juga aplikasinya. Bapak Ibu silakan bisa. Jadi Pak Alkindi, penegasannya bahwa aplikasi ini adalah gratis, tidak berbayar. Alhamdulillah, tidak berbayar ya. Bapak Ibu sudah bisa melihat datanya di depan. Silakan di copy paste ya. Silakan di copy paste dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari webinar ini. Tinggal kita kembangkan, kita inovasi, semoga menjadi inovasi yang terbaru untuk kita. Oke, Bapak Ibu, mungkin hanya bisa 3 pertanyaan yang disampaikan. Tadi saya mohon izin karena begitu banyak sekali penggemar dari materinya Pak Eko Adi Saputra. Ini sangat luar biasa. Kalau saya melakukan terus pertanyaannya ada sekitar 20-an ya. Luar biasa. Artinya antusias Bapak Ibu dalam mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh PT IC maupun Perkumpulan Kerja Trainer Indonesia Cerdas dan Universitas Tekom ini sangat luar biasa antusiasnya. Artinya ke depannya mungkin kita akan membuat kegiatan-kegiatan multimodal dengan langsung pembuatannya langsung ya ke depannya. Ya. Kalau bisa secara luring. Ya, secara luring kita akan step by step memberikan langkah-langkah apa yang pertama kita kerjakan sehingga kita mempunyai produk hasil dari webinar ini yang bisa dijadikan suatu karya inovasi yang sangat luar biasa di zaman transformasi digital ini. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada Bang Christian ya, Christian Jonathan ya. Mungkin untuk ada closing statement dari Pak Wawan ya, Pak Wawan Mohon maaf Pak Alkindi, kita pemberian piagam dulu Pak Alkindi. Oke, kami sampaikan kepada Pak untuk memberikan closing statement dari webinar siang hari ini. Pak Wawan merupakan wakil ketua umum. Pemberian penghargaan Pak Alkindi. Nah, sorry, penghargaan ya. Terima kasih. Penghargaan untuk Pak Eko ya. Nah, luar biasa. Nah. Oke, baik. Oke, dilanjut Pak Alkindi ke sesi closing. Oke, selanjutnya closing statement dari Waketum 2 PPPTIC Pak Wawan SPD MSI, dipersilakan yang secara hormat. Terima kasih Pak Wawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Eko Adi Saputro yang hebat,
Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Joseph Teguh Santoso, MKom, selaku Rektor Stikom, rektor muda yang sangat hebat pula. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Mampuono, MKom, juga termasuk perpustakaan keliling, ilmunya sangat banyak. Sebagai Ketua Umum PTIJ yang saya hormati, pada temanku Mas Alkindi, pelaku pemandu acara atau pembawa acara yang juga saya hormati, kepada Mas Jonathan yang pada kali ini mengatur semua acara juga. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam webinar Spiring Profesional seri yang ke-110 ini, yaitu pembuatan buku digital berbasis multimodal. Jadi ini adalah bagian dari kurikulum Merdeka. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu ada beberapa hal yang baru yang memang harus dikerjakan oleh sekolah-sekolah sekarang ini, yaitu pembuatan KOSP, terus pembuatan materi atau modul, terus asesmen, bahkan akhir-akhir ini harus aplikasi rapot. Aplikasi rapot itu ternyata belum resmi dikeluarkan dari kementerian, sehingga kita juga membuat sendiri-sendiri. Nah, yang paling menarik itu ya pembelajaran berbasis digital ini, yang sekarang memang teman-teman guru masih merasa kesulitan, sehingga sudah banyak itu perpustakaan digital, tetapi ini adalah sangat menarik sekali. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua ini menjadikan inspirasi buat kita semua, yang mana ini memang sangat dibutuhkan dalam kurikulum Merdeka ini. Karena memang sejak pandemi itu memang membuat kita itu semua harus beralih dari hal-hal yang bersifat konvensional menjadi ke digitalisasi. Nah, dalam penelitian yang kami lihat dari teman-teman guru, karena saya itu kan selaku K3S, jadi Ketua K3S, bahwa ada beberapa statement mereka. Jadi saya simpulkan itu bagi yang belum tahu ilmu, mereka itu akan selalu bilang itu tidak mungkin, itu tidak mungkin bisa dikerjakan, ya seperti itu. Nah, bagi yang masih latihan atau masih belajar, dia itu akan bilang tetap mungkin bisa dikerjakan, tapi sulit. Nah, sulit itu di apa itu untuk orang atau guru yang menjelang-jelang pensiun, itu rasanya itu sangat berat sekali. Dengan umur yang sudah tua, dengan usia menjelang pensiun, nah itu untuk mempelajari digitalisasi itu sangat berat. Yaitu mereka bilang sangat sulit. Dan yang bagi yang latihan, yang sudah banyak latihan berbagai digital, berbagai apa saja lah tentang ilmu, mereka itu akan ingin menguasai semuanya, tapi juga kesulitan. Dia akhirnya tidak ingin semuanya itu terkuasai. Nah, bagi yang mereka yang sudah biasa, maka bilang itu ilmu yang sangat mudah. Nah, seperti yang disampaikan Pak Eko, itu kita cerna, kalau yang menyampaikan Pak Eko ternyata runtut, enak, gampang. Tapi kita yang mendengar, ya memang masih sulit. Tapi kesimpulannya, bahwa kita belajar secara terus-menerus. Tidak usah khawatir, sesuai kebutuhan dan tuntutan zaman saja. Jadi kebutuhan kita dalam proses pembelajaran apa, yaitu kita pelajari.
Jadi kita tidak harus mempelajari banyak hal yang kita sendiri akhirnya kesulitan, tidak mampu, dan berakhir dengan keputusasaan ilmu. Nah itu, jadi memang saya kan juga termasuk agen ya Sekolah Penggerak Angkatan 1. Nah, kemarin juga dinobatkan sebagai inspiratif, juga best practice, juga akhir-akhir ini ya mudah-mudahan Pak Eko nanti ini ada tingkat nasional kalau tidak salah, yaitu yang namanya ASN WET, ASN berprestasi. Di tempat kita, saya kemarin masuk nominasi, tapi kemungkinan untuk diajukan ke tingkat nasional itu dibatasi, dan itu tidak hanya guru, tetapi juga dari berbagai hal. Dari kesehatan juga ada, dari dinas-dinas yang lain juga ada. Jadi ada pemilihan itu. Nah, pemilihan itu ternyata istimewa, Pak Eko. Nah, kita belum tahu, Pak Kindi itu kemarin juga hebat. Nah, mudah-mudahan kita sebagai anggota PTIC ini semuanya bisa masuk. Nah, masuk dalam ranah nasional. Maksudnya biar kita semua berbagi ilmu seperti ini, punya nilai manfaat, terus berbagi ilmu pada orang lain, juga punya investasi pahala. Nah, akhirnya juga kita menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa, itu mudah gitu. Nah, mudah-mudahan ini semua yang ada di webinar ini, mudah-mudahan bisa mengambil hikmah itu semua, karena memang kita mencari ilmu ya secara tahap bertahap, dan kita ini juga mendapatkan ilmu yang baru. Nah, setelah itu kita pelajari, terus kita praktekkan. Nanti dapat ilmu lagi, kita pelajari, kita praktekkan. Kita inovasi, dan akhirnya menjadi, mudah-mudahan kita, guru itu kan fungsional. Jadi fungsional itu ada fungsional dan ada struktural. Mudah-mudahan bisa masuk ke ASN WET atau ASN berprestasi. Itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan atas closing statement yang sangat luar biasa. Saya kembalikan ke Bang Jonathan Stekom. Oke. He come back from webinar untuk penayangan profil PTIC. Majulah PTIC, perkumpulan teacherpreneur Indonesia cerdas di bawah rahmat Tuhan yang kuasa. Pancasila dasar gerakan kita. PTIC, gerakan moral, ciptakan teacherpreneur sejati. PTIC, junjung harkat martabat pendidikan Indonesia. Mengabdi untuk negeri, itulah semboyan kami. Satukan langkah, maju bersama. PTIC Jaya, PTIC Jaya. Majulah PTIC, perkumpulan teacherpreneur Indonesia cerdas di bawah rahmat Tuhan yang kuasa. Pancasila dasar gerakan kita. PTIC, gerakan moral, ciptakan teacherpreneur sejati. PTIC, junjung harkat martabat pendidikan Indonesia. Mengabdi untuk negeri, itulah semboyan kami. Satukan langkah, maju bersama.
Universitas Sains dan Teknologi Komputer Stekom punya modal besar berupa ide-ide baru yang dapat direalisasikan dalam menjalankan industri kreatif. Bagi semua mahasiswa Universitas Stekom harus memiliki skill dan kompetensi untuk bisa produktif dan bersaing di tingkat global. Universitas Sains dan Teknologi Komputer dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi generasi muda untuk memperoleh kesempatan memasuki dunia kerja, berkarya, dan berinovasi untuk pembangunan, terutama di sektor ekonomi. Universitas Stekom memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan aspek kewirausahaan, khususnya untuk UMKM masa depan yang berbasis pada kreativitas dan inovasi teknologi. Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang berani mengambil peluang dan berinovasi dalam mengembangkan kewirausahaan dan perdagangan digital di tanah air. Universitas Sains dan Teknologi Komputer mampu melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja hari ini, sehingga lulusan kampus dapat langsung diserap dunia kerja. Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Stekom merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Jawa Tengah yang berpusat di Semarang. Berdiri lebih dari 37 tahun dan memiliki 8 kampus cabang dan 1 gedung pusat karir yang tersebar di berbagai kota di Jawa Tengah. Tunggu. Kayaknya kita langsung aja deh ngeliatin fasilitas yang ada di Universitas Stekom ini. Yuk ikutin kita. Ayo. Kuliah sambil bekerja atau bekerja sambil kuliah merupakan kebanggaan bagi 6.000 lebih mahasiswa aktif Universitas Stekom. Sebuah prestasi yang selalu meningkat dan terbukti. 90% mahasiswa Universitas Stekom sudah memperoleh pekerjaan dan sukses di dunia kerja dan wirausaha sebelum diwisuda. Universitas Stekom juga memiliki kerjasama eksklusif dengan Toploker.com, platform pencari kerja yang mendapat penghargaan juara 1 Startup for Industry 2022 dari Kementerian Perindustrian. Universitas Stekom juga aktif bekerja sama secara internasional dan berteman baik dengan berbagai universitas terkenal mancanegara. Berikut adalah lokasi kampus Universitas Stekom yang tersebar di Jawa Tengah. Ojo mek kerja, ojo mek kuliah digabung nek. Kerja sambil kuliah sambil kerja. Ngono iki. Universitas Stekom, Universitas Stekom, Universitas Stekom, Universitas Stekom. Universitas Stekom kuliahnya menyenangkan. Oke, baik. Terima kasih buat Bapak Ibu yang hingga saat ini masih hadir dan juga stay di sini.
sebelum penutupan Bapak Ibu, ini saatnya kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu salah satu sesi yang ditunggu-tunggu juga oleh Bapak Ibu, yaitu sesi undian. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen dulu. Baik, apa sudah terlihat Bapak Ibu? Pak Alkindi sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat ya? Sudah Oke, sudah. baik. Oke, baik, Pak. Sudah. Oke, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini terdapat 17 penanya yang dimana akan ada 5 penanya yang beruntung yang berhak mendapatkan Rp50.000 berupa e-money. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja memulai undiannya untuk pemenang yang pertama. Selamat kepada Bapak Biworo, pemenang yang pertama. Kita lanjut ke pemenang yang kedua. Selamat juga kepada Bapak Graito Husnul Fuluki. Kita lanjut ke pemenang yang ketiga. Selamat kepada Bapak Muhammad Yahya Slamet. Lanjut ke pemenang yang keempat. Selamat kepada Bapak McNamara Berry. Kita lanjut ke pemenang yang terakhir ya Bapak Ibu. Selamat kepada Ibu Dia Rahmi. Baik Bapak Ibu, ini merupakan kelima pemenang yang sudah berhak mendapatkan Rp50.000. Buat para pemenang bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di layar yaitu 0858 80000011. Baik, saya serahkan kembali kepada Bapak Alkindi untuk penutupan. Bapak Alkindi, foto di tempat, dipersilakan. Bapak Alkindi, oke. Silakan Mr. Alkindi, mic-nya di unmute. Silakan Bang Jonathan. Oh, sudah selesai Pak. Ini penutupan dilanjut sama Bapak Alkindi. Oke, Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita dapat comeback kembali di tahun 2024 dengan program-program, dengan kegiatan-kegiatan maupun transformasi digital, transformasi pendidikan yang lebih membahana, yang lebih mantap dan lebih maju terdepan. Untuk informasi berikutnya di tanggal 23 ada dari PTC Kalbar juga akan menyampaikan mengisi webinar materi sesi terakhir di akhir tahun. Semoga penutupan di akhir tahun yang akan dibawakan oleh tim Borneo menjadi salah satu dampak untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Salam hormat, salam takzim untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semua sehat-sehat, mendapatkan umur yang berkah, ya, mendapatkan umur yang berkah, kesehatan dan rezeki yang berlimpah di akhir tahun maupun di awal tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Basuramin Kasurga Basengat Jajubata. Oke, sebelum saya mematikan Zoom-nya, kita foto bersama dulu ya untuk sesi dokumentasi. Baru habis itu kita penutupan. Oke, saya hitung sampai 3, Bapak Ibu jangan lupa untuk tersenyum. Boleh dinyalakan semuanya kameranya, mungkin Bapak Ibu, dimohon ya, supaya kita bisa foto bersama-sama. Oke, saya hitung 1 sampai 3, Bapak Ibu senyumnya. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.